Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di video saya. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang bab tahsin, yaitu makharijul huruf atau tempat-tempat keluarnya huruf yang saya ambil dari kitab Manzumatul Muqaddimah, diambil dari Matan Jazari karangan Imam Ibnu Jazari rahimahullahu ta'ala. Ya, beliau ini adalah seorang imam yang lahir di tahun 751 Masehi di Damaskus, kemudian meninggal di Shiraz tahun 833 Masehi. Ya, siapakah beliau? Saya akan langsung masuk ke dalam muqaddimahnya ya, atau pembukaannya. Nah, di sini dituliskan Manzumatul Muqaddimah. Nah, ini adalah manzumah. Manzumah itu adalah syair. Manzumah itu artinya syair. Al-Muqaddimah itu artinya pembukaan. Fima yajibu, yang mana wajib, ala qari'il Qur'ani ayya alamah, untuk setiap pembaca Al-Quran, untuk setiap orang yang membaca Al-Quran, ayya alamah, untuk mengetahui syair-syair ini, isi dari manzumah ini. Min nazmi, dari nazmnya. Nazm ini adalah syair, sama seperti manzumah ya. Min nazmi imamil huffadhi, imamnya para huffaz. Imamnya para huffaz di sini artinya adalah imam dari para huffaz. Huffaz itu artinya al-hafidh ya, orang yang menghafalkan Al-Quran. Wa hujjatil qurra. Wa hujjatil qurra adalah hujahnya para qurra. Qurra itu jamak dari qari, yang artinya orang yang membaca Al-Quran. Hujjatil qurra artinya beliau adalah orang yang dimintai pendapat apabila ada orang yang kesulitan tentang membaca Al-Quran. Apabila ada hukum-hukum seperti dalam pembacaan Al-Quran, beliaulah yang dijadikan tempat rujukan. Siapakah beliau? Muhammad bin Ali bin Yusuf. Ada tambahan sedikit, al-ma'rufi bibnil Jazari rahimahullahu ta'ala. Muhammad bin Ali bin Yusuf. Al-ma'rufi itu biasa dikenal dengan Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala. Jadi nama beliau adalah Muhammad bin Ali bin Yusuf, atau dikenal dengan nama Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala. Ya. Kemudian saya akan langsung masuk ke dalam bab makharijul huruf ya. Ya, di sini babu makharijil hurufi. Makharijul hurufi sab'ata asyar. Makharijul hurufi, tempat-tempat keluarnya huruf, sab'ata asyar, ada 17. Tempat-tempat keluar huruf itu ada 17. Alalladzi yakhtaruhu man ikhtabar. Untuk orang-orang yang memilihnya. Alalladzi yakhtaruhu. Tempat keluar huruf yang 17 tadi menurut orang yang yakhtaruhu, orang yang memilihnya. Man ikhtabar. Orang yang memilih ini adalah orang yang sudah melakukan uji coba. Artinya dia mencoba melafalkan setiap hurufnya, kemudian beliau menyimpulkan bahwasanya tempat keluar huruf itu ada 17. Nah, dari 26 huruf hijaiyah, tempat keluarnya itu ada 17 macam, seperti itu. Siapakah orang yang dimaksud? Orang yang dimaksud adalah Imam Ibnu Jazari sendiri. Kemudian, lil jawfi alifun wa ukhtaha. Lil jawfi, jawfi ini adalah rongga tenggorokan, artinya ruangan ya, ruangan kosong antara leher sampai dengan mulut. Ruangan kosong tersebut dari bawah sampai atas itu al-jawf namanya, rongga tenggorokan. Huruf-huruf yang keluar dari sana adalah alifun wa ukhtaha. Alif ya. Wa ukhtaha. Ukhtaha di sini artinya teman-temannya alif, yaitu huruf-huruf yang biasa kita sebut dengan huruf mat. Nah, di sini dijelaskan wahiyya, ukhtaha, saudara-saudaranya alif, wahiyya, ia adalah, mereka adalah huruf maddin, huruf-huruf mat, artinya ada alif, wawu, dan ya. Huruf maddin lil hawai tantahi, yang berhenti di udara. Huruf mat lil hawai tantahi, yang berhentinya dengan menggunakan udara. Seperti itu ya. Kemudian summa li aqsal halqi hamzun ha'u. Oh maaf, saya jelaskan lagi sebentar. Huruf maddin, huruf-huruf mat, lil hawa'i tantahi, yang berhentinya dengan menggunakan udara. Artinya di sini ketika kita membaca mat, misalkan kita membaca huruf mim yang ada matnya, berharokat hamzah, berharokat fathah. Ma itu adalah huruf mim, panjangnya di situ adalah alif ya. Itu adalah makhrajnya alif. Nah, ketika kita membaca ma,
kita tidak berhenti dengan menggunakan hamzah, jadi bukan ma atau kaf atau yang lain, tapi menggunakan udara. Artinya kita bacanya seperti ini. Ma, bukan ma, seperti itu. Kemudian, summa li aqsal halqi hamzun ha'u. Kemudian, li aqsal halqi, aqsa di sini artinya pangkal atau tempat yang paling jauh dari luar. Artinya, al-halqi ini kan artinya tenggorokan ya, tenggorokan. Jadi li aqsal halqi adalah tenggorokan yang paling bawah. Ya, hamzun ha'u, huruf-huruf yang keluar adalah hamzah dan ha. Nah, jadi beda ya hamzah dengan alif. Hamzah itu adalah huruf yang kecil seperti ini, huruf hamzah, sedangkan alif adalah panjangnya. Jadi seperti yang setelah huruf ha ini ya, panjang ini tapi tanpa hamzah. Jadi semisal ada di alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah itu adalah alif ya. Jadi tidak ada hamzahnya. Jadi alif itu tidak bisa dilafalkan kecuali kalau ada yang bersamanya. Seperti itu. Kalau hamzah dia bisa berdiri sendiri. Tsumma li aqsal halqi hamzun ha'u. Ada huruf hamzah, hamzah, a dan ha'u. Ha. Silahkan dibaca. Kemudian pegang leher bagian bawah, baca ha dan a. Leher bagian bawah akan bergetar. Wa min wasatihi, dan dari bagian tengahnya, artinya di sini tengah tenggorokan, fa'ainun ha'u, ada huruf ain dan ha. Silahkan dipegang bagian tengah tenggorokan, bagian tengah leher. Silahkan dibaca a, ha. Bagian tengah akan bergetar. Berbeda dengan saat kita membaca huruf ha atau a. Seperti itu ya. Kemudian adnahu, adna di sini artinya ujung, artinya di sini ujung itu adalah tempat yang paling dekat dari luar. Jadi bagian leher tenggorokan yang paling atas itu adalah ghainun kha'u. Ada huruf ghain dan huruf kha. Jadi gha dan kha ada di bagian atas tenggorokan. Silahkan dipegang kemudian dibaca gha, kha. Bedakan dengan a, ha. Nah, bagian ghain dan kha akan berada di paling atas. Coba silahkan diulangi. Gha, kha. Bandingkan dengan ha dan a. Akan terasa getarannya berada di 3 bagian yang berbeda antara gha, kha dengan a, ha dan ha. Seperti itu ya. Wal qafu, nah, wal qaf di sini akan berlanjut di bagian selanjutnya. Wal qaf, huruf qaf itu aqsal lisani fauqu, berada di aqsal lisani, pangkal lidah, ya, lidah yang paling belakang, fauqu, bagian atas. Aqsal lisani dibagi dua ya. Aqsal lisan dibagi dua bagian. Akan saya gambarkan seperti ini. Huruf qaf ada di bagian atas. Ini qaf, kemudian kaf ada di bagian bawahnya. Kaf. Nah, ini sama-sama di pangkal lidah. Silahkan dibaca ko, kemudian ka. Seperti itu ya. Rasa ya. Ya. Selanjutnya, aqsal lisani fauqu, ya ini tadi huruf qaf ya. Tsummal kafu asfal, kemudian huruf kaf asfal, lebih rendah daripada huruf qaf tadi. Sudah saya jelaskan. Wal wastu itu artinya tengah, artinya di sini bagian tengah lidah. Fajimus shinu ya, ada huruf jim, shin dan ya. Tengah lidah letaknya berada di sini. Di sini tengah lidah ya. Tengah lidah berada di sini. Huruf jim, shin dan ya. Jim, shin dan ya. Maaf, gambarnya jelek. Nah, jim, shin dan ya bisa dilihat ya. Jim, shin dan ya ada di tengah lidah. Kemudian waddadu min hafatihi idwaliya. Huruf dot min hafatihi, dari tepi-tepi lidah, idwaliya ketika bertemu
Al-adrosa. Ladrosa ini dibacanya ladros ya. Al-adros tapi dibacanya ladros. Ladrosa ini artinya adalah gigi geraham. Ya, gigi geraham itu gigi yang belakang itu ya. Min aisaro au yumnaha, dari bagian kiri atau bagian kanan. Jika digambarkan di bagian lidah, maka huruf dot makhrajnya ada di tepi-tepi lidah, di bagian kanan atau di bagian kiri atau kedua-duanya. Seperti itu ya. Ini adalah makhraj huruf dot. Nah, kemudian walamu adnaha limuntahaha, huruf lam adnaha, adna artinya dekat ya, artinya ujung lidah, limuntahaha sampai dengan habis. Jadi di sini adna ini artinya dekat atau ujung lidah tapi yang dekat dengan apa? Dekat dengan makhraj huruf dot, limuntahaha sampai habisnya. Nah, jika ditarik lurus makhraj huruf lam itu dekat dengan huruf dot, maka sampai dengan habis itu berarti seperti ini. Walamu adnaha limuntaha, huruf lam dekat dengan huruf dot sampai habis. Nah, seperti ini. Wan nunu min tarafihi tahtu ja'alu, dan huruf nun min tarafihi, torof itu sudah bukan adna itu kan ujung. Nah, kalau torof ini lebih ujung lagi. Tarafihi artinya torof ujungnya lidah, tahtu ja'alu, jadikanlah lebih ke belakang. Nah, jika digambarkan huruf nun akan berada di ujung lidah yang lebih ke belakang lagi. Ya, sekarang kita coba ya. Tadi huruf dot dibaca do ya. Jadi bagian tepi lidah kanan dan kiri silahkan digabungkan dengan gigi geraham atas. Do. Kemudian huruf lam. Lam itu adalah ujung lidah. La. Nah, ketika membaca lam, jangan keluarkan lidah. Jadi lidah tetap berada di dalam, di belakang gigi seri depan ya. La menempel ke langit-langit. La, kemudian bandingkan dengan huruf nun. Na, la, na. Nah, jika kita baca, huruf lam itu akan menyentuh langit-langit tapi dari tepi-tepinya saja. Nah, jika nun itu menyentuh langit-langit dari ujung lidah ya, yang tempatnya itu lebih lebar. Coba silahkan diulangi lagi. Na, la. Seperti itu ya. Setelah itu, wa nunu min tarafihi tahtu ja'alu, nun dari ujung lidah, tahtu ja'alu, jadikanlah lebih ke bawah. Kemudian ro, warro yudanihi bidhahrin adkhalu, yudanihi ya adna ya, dekat dengannya, dekat dengan makhraj huruf nun, lidhahrin adkhalu. Lidhahrin itu artinya berada di punggung lidah, adkhalu lebih masuk lagi. Nah, huruf ro itu ada dekat dengan makhrajnya huruf nun di punggung lidah, adkhalu yang lebih masuk lagi. Punggung lidah artinya bagian atasnya lidah ya. Jadi huruf ro itu lebih masuk lagi. Sekitar sini ya. Ya, silahkan dibaca. Ro. Ya, dibaca. Ro. Bandingkan dengan huruf nun. Na, ro, na. Ya, ro itu lebih ke dalam lagi. Seperti itu ya. Kemudian, wato wadalu wata, to, dal, dan ta. Huruf to, dal, dan ta, mereka satu makhraj. Minhu, dari minhu darinya itu artinya dari toroful lisan, dari ujungnya lidah. Wa min ulyasanaya, dari ujung lidah, dan dari ulyasanaya. Ulyasanaya itu artinya gigi seri atas ya. Jadi huruf to, dal, dan ta itu satu makhraj ada di ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas, yaitu lebih tepatnya gigi seri atas bagian dalam tempat perbatasan antara gigi dengan gusi. Silahkan dibaca. To, da, ta, to, ta. Seperti itu ya. Makhrajnya sama. Bagaimana cara membaca huruf to? Cara membaca huruf to adalah dengan membaca huruf ta yang ditambahkan dengan tafkhim, artinya tebal ya. Jadi antara ta dengan to itu sama. Ta, to. Nah, sama, bedanya hanya ta itu tipis, to itu tebal. Seperti itu ya. Kemudian wasafiru mustakin.
Wasofiru mustakin. Sofir ini adalah nama huruf ya, nama sekumpulan huruf, yaitu huruf sod, zai, dan sin. Mustakin artinya menetap. Menetap itu maksudnya berada di ujung lidah. Minhu wa min fauqit sanaya sufla. Dari ujung lidah, wa min, dan dari fauqit sanaya sufla. Bagian atasnya, asananya ini gigi seri, as-sufla ini bagian bawah. Jadi bagian atasnya gigi seri bawah. Seperti itu ya. Silahkan dibaca. Coba. So, 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 za, 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 sa, 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 so, za, sa. Mereka berada dalam satu makhraj. Jika digambarkan, huruf-huruf tadi berada di ujung sini. Ujung-ujung lidah sini ada 3 kelompok. Yang pertama yaitu to, dal, dan ta. Kemudian kelompok kedua adalah huruf shofir tadi, sod, zai, dan sin. Mohon maaf ya, ini huruf dal. Sod, zai, sin, to, dal, dan ta. Kemudian satu kelompok lagi setelah as-shofir tadi ada satu kelompok yaitu dho'u, zal, dan fa. Wa dho'u wa dhalu wa sa. Huruf dho', zal, dan fa lil ulya, berada di atas ya. Min tarafaihima. Jadi lil ulya ini maksudnya bagian atas dari gigi, jadi gigi seri atas. Min tarafaihima, dari kedua ujungnya, yaitu adalah ujung gigi seri atas dan ujung lidah bertemu. Maka dibacalah huruf dho, dha, dan fa. Silahkan dibaca dho, dho, dha, dha, kemudian fa, fa. Ya. Ketiga huruf itu memiliki makhraj yang sama, yaitu huruf dho, dha, dan fa. Ya. Keenam huruf ini makhrajnya ada di toroful lisan, ujung lidah. Kemudian setelah itu wa mim batoni syafah, dan dari perut bibir. Perut bibir itu artinya bibir, bagian bibir yang basah. Kan bibir ada dua bagian, yang kering dan yang basah. Nah, yang kering itu namanya punggung bibir, nah yang basah itu namanya perut bibir, batoni syafah. Dan dari perut bibir, falfa, maka hurufnya adalah fa. Falfa, maka fa. Ma'aturafis sanayal musyrifah. Fa dari perut bibir yang ma'a bertemu dengan itorofit sanaya, ujung dari asanaya, gigi seri, al-musyrifah, gigi seri atas. Jadi huruf fa itu adalah makhrajnya ada di perut bibir yang bertemu dengan ujung gigi seri atas. Silahkan dibaca. Fa, 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 ya, af, ya. Ujung gigi seri atas bertemu dengan perut bibir yang basah ya. Kemudian lisyafata ini dari bibir, dari dua buah bibir, dari bibir atas dan bibir bawah, yaitu ada huruf waw, ba, dan mim. Lisyafata ini wawu, ba, mimu, wa gunnatum makhrajuhal khaisyumu. Ya, dan gunnah itu huruf nun dan mim, makhrajuhal khaisyumu, tempat keluarnya adalah al khaisyum, yaitu hidung. Ya, tadi lisyafataini wawu ba ummimu. Nah, 3 huruf ini dibagi menjadi 2 ya. Ada yang terbuka dan ada yang tertutup. Waw itu terbuka, ba dan mim itu tertutup. Silakan dibaca. Wa, ba, ma. Itu ya. Kemudian wa gunnatun, huruf gunnah, mim dan nun. Mim dan nun memang sudah memiliki makhraj sendiri, tapi dia juga punya makhraj di sini. Tempat keluarnya adalah hidung. Semua huruf hijaiyah tidak ada yang melewati hidung kecuali huruf mim dan nun saja. Seperti itu. Ya. Jadi jika kita simpulkan, maka makharijul huruf itu secara garis besar dibagi menjadi 5 bagian. Dibagi menjadi 5 bagian ya. Yang pertama adalah
Al-Jawf. Saya tuliskan menggunakan tulisan Latin ya, tulisan Latin supaya lebih mudah. Al-Jawf artinya rongga tenggorokan. Yang berisi di sini adalah huruf mat. Kemudian ada al-halqi, al-halq yang artinya adalah tenggorokan atau leher yang dibagi 3. Kemudian ada al-lisan, al-lisan yang artinya lidah. Kemudian ada asyafatain, asyafah ya, syafah. Syafatain itu 2 lidah, 2 bibir. Kalau asyafah itu bibir. Asyafah ini artinya bibir. Dan yang terakhir adalah al-khayshum. Al-khayshum artinya adalah hidung. Nah, ini secara garis besar. Nah, 17 makharijul huruf tadi sudah dijelaskan. Silahkan dipelajari, kemudian silahkan diamalkan. Supaya bacaan kita sesuai dengan bacaan yang seperti Nabi Muhammad ajarkan pada zaman dahulu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.